Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RL Channel. Dajjal yang diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kelak Dajjal akan muncul sebagai tanda-tanda kiamat yang paling besar yang juga menandakan tibanya akhir zaman. Dajjal yang diriwayatkan pula akan muncul dari arah timur negeri Persia yang sekarang disebut Khurasan, dan keberadaannya akan semakin terlihat jelas ketika dia sudah mencapai satu lokasi yang berada di antara Irak dan Syam. Berikut ini adalah tanda-tanda alam yang akan menjadi kemunculan Dajjal di muka bumi yang sekarang telah terjadi. Menyusutnya Danau Tiberia. Salah satu fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal adalah menyusutnya Danau Tiberia. Secara geografis, wilayah terletak di Palestina dan Syria, namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Sungai yang disebut juga dengan Sungai Galil ini kini digunakan oleh penduduk Israel untuk pertanian, perkebunan, air minum, dan sanitasi. Ironisnya, sungai ini debitnya sekarang kian menyusut. Hal ini disebabkan karena rendahnya curah hujan di wilayah tersebut, serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu bukan menjadi bencana bagi warga Israel saja, namun juga umat Islam. Pasalnya, dengan keringnya Danau Tiberias menjadi tanda bahwa sosok yang tidak diinginkan akan segera muncul. Pohon kurma Beisan sudah tidak berbuah lagi. Dalam sebuah hadis pernah diceritakan bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah jika pohon-pohon kurma di Beisan tidak berbuah lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah mengakhiri salat isyanya pada suatu malam, kemudian beliau keluar dan bersabda, "Aku terhalangi oleh kisah yang diceritakan oleh Tamim tentang seorang lelaki yang tersesat di sebuah pulau di tengah laut. Salah satu percakapan dengan seorang yang dipercayai sebagai Dajjal seperti berikut." Dajjal berkata kepada Tamim, "Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Beisan." Kami berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Lantas berkata, "Apa pohon-pohon kurma di sana masih berbuah?" Kami menjawab, "Ya, pohonnya berbuah lebat dan banyak." Ia berkata, "Adapun pohon-pohon kurma itu maka sebentar lagi tidak akan berbuah sama sekali. Jika itu keluar maka kemunculan Dajjal sudah sangat dekat." Lantas bagaimana kondisi Baisan sekarang? Perlu diketahui jika wilayah Baisan ketika itu merupakan wilayah yang sangat subur dengan tanaman kurma yang sangat banyak dan berbuah lebat. Israel disebutkan sering menjadikan wilayah Baisan sebagai target sasaran perang sehingga menyebabkan hancurnya perkebunan kurma di Baisan. Sebagian pohon sudah mulai mati dan tidak bisa tumbuh lagi, sebagian yang lainnya hanya berbuah sangat sedikit. Jika kebun kurma itu sudah tidak berbuah, maka itu bertanda bahwa Dajjal sudah keluar dan akan menyesatkan manusia di muka bumi ini. Mari kita selalu tingkatkan keimanan kita, selalu berdoa agar Allah menjauhkan kita dari fitnah Dajjal. Amin.